sekali terkait jabatan Pak saat ini. Iya. Atau bagaimana? Maksudnya mau diwawancarai, mau langsung saya jelaskan atau dia pertanyaannya baik pertanyaan, nah maksudnya ada poin-poinnya atau jadi gini, maksudnya metodenya kalian mau, saya kan ini narasumber maksudnya kalian ini mau wawancarai dengan poin-poin pertanyaan yang sudah ada atau ada satu poin saya dikasih waktu untuk menjelaskan gitu. Sudah ada seperti apa sih? Poin akan diajukan poin-poin yang sudah ada ya, dan nanti dikasih pertanyaan langsung terjawab gitu. Oh ya sudah, ada mulai nih. Mulai. Oke. Kalau begitu saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Baik, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dalam mengikuti wawancara kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ratu Bilqis Emelkis Ma'arif, mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2022. Adapun tujuan dari wawancara kita kali ini adalah untuk menggali terkait analisis jabatan yang terkait dengan jabatan yang ada diduduki saat ini. Kalau begitu mungkin Anda bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang, nama saya Freddy Tinus. Sekarang itu saya bekerja di PT Gonusa, Prima Distribusi, cabang Palopo. Cabang Palopo itu sendiri, itu kalau kita di grupnya, di perusahaannya kami itu, namanya cabang itu bukan branch, bukan cabang, tapi disebutnya DSO. DSO itu District Sales Office. Nah, seperti itu. Wilayah kerja saya untuk title jabatan saya itu sebagai District Sales Manager untuk di DSO Palopo atau pimpinan tertinggi di cabang di DSO Palopo. Baik. Karena di DSO Palopo itu membawai selain cabang utama di DSO Palopo, ada cabang pembantu yang posisi titik kantor cabang pembantunya itu ada di Toraja, namanya Sub DSO Toraja. Seperti itu. Ada lagi? Baik. Kalau begitu mungkin bisa diberitahukan tempat tanggal lahir dan alamat tak saat ini. Tempat tanggal lahir. Ya. Tempat tanggal lahir saya lahir alhamdulillah di rumah sakit, lahir dengan sehat. Alhamdulillah. Ya. Di daerah mana itu? Lahir dengan sehat itu di tanggal lek sinyal muna. Di mana kalian ini kak? Di kampus. Nanti tidak bagus pianunya wifi-nya kampus tak? Nah, lancar. Minta dosen tak kasih naik bandwidth-nya. Iya, tunggu dulu Pak, diganti ke jaringan lain. Oh. Apa? Dari apa sendiri? Dari 8 sampai 1 876 8765431. Yang coffee shop tadi. Yang ya. Apa? Oh, thank you. Oke, lanjut sekarang. Yang kalian sekarang itu Makassar itu dulu namanya Ujung Pandang. Ujung Pandang tanggal 2 Oktober 1985. Terus apa lagi? Sekarang berarti kurang 1 tahun saya sudah mau masuk 40 lah. Terus apa lagi? Alamat saat ini. Kami masih muda gitu dilihat. Masih seperti kakaknya Rezeki. Iya. Lebih bagus jaringanku.
Iya, mau sering. Alamatnya saya sekarang untuk saat ini ya. Ya. Iya, lebih bagus tadi jaringan yang pertama. Tetap juga nge-lag. Ini pakai hotspot toh? Iya. Oh ya. Alamat sekarang itu saya tinggal, kalau yang sekarang itu tinggal di Jalan Ahmad Rasak, Ahmad Razak. Jalan Ahmad Rasak, Palopo. Nomor berapa ya? Nomor berapa letos nomor berapa ini nak? Jami terlalu detail kalau tidak teringat. Jalan nomor 81 81. Baik. gitu. Palopo. Ya, kalau lupa. Jadi Alamat domisili lah ya. Iya. Alamat domisili. baik. Terus Sebelum kita lanjut mungkin ada pertanyaan dari Bapak. saya nggak ada. Saya cuma mau dengar dulu pertanyaan tanya semua. Baik. Kalau gitu mungkin Nggak ada di pertanyaan dari saya. Oh ya, baik. Kalau begitu mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang telah dijelaskan tadi, jabatan yang Anda duduki saat ini adalah District Sales Manager, yang merupakan posisi tertinggi di tempat tak bekerja saat ini, yaitu di Gonusa Prima Distribusi DSO Palopo. Mungkin bisa disebutkan nama divisi atau jabatan yang berada di atas jabatan Anda? Nama divisi, bukan nama divisi sih, karena divisinya saya itu divisi sales. Atasannya saya yang ada di Surabaya, itu nama jabatannya itu Area Sales Senior Manager. Area Senior Sales Manager. Senior Sales Manager. Ini bertempat di Surabaya. Jadi itu seperti kalau di tempat lain itu, ya bertempat di Surabaya. Jadi membawai regional, satu regional Indonesia Timur, dari Pulau Sulawesi sampai di Papua gitu. Semua dia membawai semuanya kepala-kepala DSO yang tadi, DSO yang pernah kalian pergi itu di mana? Di Makassar. Ada juga DSO di Sulawesi Selatan itu ada 4 cabang besar. Makassar, Palopo, Watampone, terus habis itu Parepare. Watampone dan Parepare. Ada Parepare, terus habis itu di namanya DSO Palu, itu di Sulawesi Tengah, terus habis itu DSO Manado di Sulawesi Utara, ada DSO Jayapura di Pulau Papua, sama DSO Ternate, seperti itu. Di luar Ambon ya, Ambon tidak. Baik. Jadi itu tadi jabatan yang berada di atas jabatan tak. Kalau nama jabatan yang berada di bawah jabatan yang Anda duduki? Area Koordinator Sales. ACSD, Area Koordinator Sales. Iya. Yang itu yang mau wawancarai di Makassar yang ada nih rambutnya. Ada kan? Iya. Ada kan? Iya, ada kemarin. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa tujuan utama dari pekerjaan Anda? Pekerjaan utamanya saya itu adalah memastikan distribusi produk-produknya PT Gonusa yang dipasarkan oleh PT Gonusa yang didistribusikan terdistribusi dengan baik di outlet-outlet yang ada di wilayah kerja saya. Di daerah Palopo, begitu? Ya, Palopo dan Toraja. Luwu Raya, karena kan kantor cabang Palopo itu membawahi Luwu Raya yang terdiri dari 3 kabupaten, 1 kota madya, plus 2 kabupaten yang di kantor cabang pembantu kabupaten 3 kabupaten ya, Toraja Utara, Tanah Toraja, sama Kabupaten Ngendrekang. Jadi total wilayah yang saya bawahi itu ada 5 kabupaten plus 1 kota madya. Karena kan Palopo itu kota madya, sama Parepare, sama Makassar juga. Baik. Jadi itu tadi tujuan utamanya untuk mendistribusikan barang dengan baik. Itu. Mendistribusikan produk-produk yang dibawa oleh PT Gonusa Prima Distribusi
memastikan produk-produk tersebut terdistribusikan ke outlet dan bisa dikonsumsi aman oleh konsumen gitu. Bisa disebutkan outletnya nih seperti apa? Tipe produk-produk yang dipasarkan PT Gonusa itu adalah karena kan kita itu di bawah naungannya Jarum Group. Ya. Dan di mana mungkin kalian tahu itu Jarum Group itu kan kalau orang awam itu dengarnya Jarum itu langsung identiknya ke rokok. Di dalam Jarum Group itu banyak anak usahanya itu banyak. Ada usaha utamanya ya rokok. Terus habis itu ada elektronik, ada tiketing, ada juga platform online, belanja online seperti Blibli. Kalau untuk elektronik mungkin Polytron. Terus habis itu ada tiket.com. Apalagi ada Gojek juga itu kan Jarum Group. Terus habis itu ada bank BCA. Salah satunya kami itu PT Gonusa Prima Distribusi itu adalah distributor untuk istilahnya kalau makanan minumannya lah. FMCG namanya, bisnis FMCG itu fast moving consumer good. FMCG itu makanan minuman. Bisnis FMCG itu makanan minuman. Jadi di PT Gonusa itu lebih fokus mendistribusikan itu produk-produk makanan minuman. Yang dimana produk-produknya kami itu ada kopi, ada kopi 2 in 1, 3 in 1, terus habis itu kopi RTD ready to drink yang di dalam botol ya, kemasan botol. Terus habis itu ada permen, candy, Fox, terus ada UHT, susu, Milk Life, terus ada roti 5 days, croissant 5 days. Terus habis itu kita ada juga produk minuman isotonik namanya Hydro Plus yang sudah coba tuh di Makassar. Iya, kemarin yang sudah. dikasihkan itu saingannya bukan resmi kayak gitulah. Terus habis itu kita juga punya ada puding Fox, ada teh juga, teh celup merek Fox juga. Terus kita ada namanya Bonsef itu kayak spaghetti, minuman makanan frozen. Tapi kalau untuk Bonsef itu tidak dipasarkan dan tidak didistribusikan di luar Pulau Jawa, cuma khusus di Pulau Jawa saja. Seperti itu. Baik, jadi itu produk yang didistribusikan itu makanan dan minuman. Iya, makanan dan minuman, produk makanan minuman. Baik, itu tadi tujuan utamanya. Kalau tugas-tugas utama dari jabatan tak? Tugas utama dari jabatan itu saya bacakan ya, biar lebih detail lagi gitu. Ada 4 poin sih yang paling utama dari saya punya tugas jabatan itu. Tugas utamanya itu pertama itu pencapaian sales dan distribusi. Catat Kina. Kasih mengontekkan. Dan distribusi. Pencapaian sales dan distribusi gitu. Terus habis itu yang poin kedua efektif trade promosi. Bisa dijelaskan maksudnya Efektif promosi lah, promosi yang efektif gitu. Oh, baik. Udah tahu? Market insight dan kontrol. Market insight itu maksudnya pendalaman pasar lah, pendalaman pasar dan kontrol terhadap pasar. Terus habis itu tagihan, terus itu logistik. Baik, jadi Iya. ada 4. Itu job desk-nya lah. Iya. Yang kan sebenarnya mau ditahu job desk atau itu job desk-nya saya. Oke, baik. Jadi itu tugas utamanya Bapak sebagai manajer District Sales Manager. Oke, selanjutnya bagaimana Anda menggambarkan pencapaian atau hasil kerja yang baik dari pekerjaan Anda? Ya kalau kita itu kan di dalam perusahaan pemasaran atau pendistribusian itu segala sesuatu itu pasti itu tolak ukurnya atau KPI-nya itu angka. Karena kita punya target. Kalau dia misalnya sudah ada angka sudah ada target berupa angka ya kita harus capai. Tolak ukurnya
sebenarnya sudah eksakta lah, sudah pasti gitu. Supaya yang baiknya 100%, harus on target 100%. Aduh. Iya. Harus pencapaiannya 100% gitu kan. Baik. Tugas kuliahnya lah. Oh. Baik. Untuk Narasumbernya saya, di wawancaranya saya sama teman-teman kampusnya. Terus lanjut lah, bagaimana? baik. Jadi itu tadi penggambaran pencapaian atau hasil kerja yang baik dari pekerjaan Anda itu mencapai. Iya, on target 100%. Oke. Mengapa tugas ini penting untuk dilaksanakan? Tugasnya apa ini? Tugasnya saya penting untuk dilaksanakan. Ya seperti Eki, supaya saya bisa gajian. Kalau saya bisa gajian, Eki bisa beli pulsa, bisa beli baju baru. Enggak. Ya, saya merasa penting ya karena kan di dalam tugas dan tanggung jawab saya sesuai dengan core value-nya perusahaan itu, kan kita karyawan itu ada dituntut untuk menyelesaikan tugas ya, dari perusahaan kedua. Itu kedua di balik semua itu kan kita itu harus punya integritas dalam bekerja. Integritas, tahu integriti ya. Ya kita harus punya jiwa integritas di dalam bekerja. Ya, satu tujuan dengan tujuan perusahaan. Itu sih yang melatar belakangi saya harus mencapai atau melaksanakan apa yang menjadi arahan manajemen kepada cabang Palopo gitu. Seperti itu. Oke, baik. Terus Selanjutnya bagaimana cara pelaksanaan tugas di jabatan Anda? pelaksanaan tugas ini di level manajerial skill, level manajerial itu untuk memastikan sesuatu hal itu pasti ada namanya pada saat delegasi dan terus habis itu kita identifikasi dulu case-nya seperti apa, terus habis itu kita delegasikan penyelesaian masalahnya, terus kita monitoring nih masalahnya itu bisa selesai atau tidak, sudah sampai di mana sih. Terus habis itu ada feedback itu kalau misalnya contoh ada case-nya misalnya masalah itu tidak 100% gitu terselesaikan, kenapa? Ya kita harus kasih feedback gitu. Di dalam feedback itu butuh support apa dari saya ya untuk menyelesaikan. Support itu ada dua supporting itu ada biasa namanya support dari pemikiran, dibantu lewat pemikiran. Terus ada juga supporting namanya visiting, dibantu dari turun langsung atau turun lap lah istilahnya kalian lah, turun lapangan seperti itu. Baik. Selanjutnya apa indikator keberhasilan dari tugas jabatan tersebut? Itu tadi 100%. Performance indikatornya harus 100%. Karena kita di perusahaan distribusi itu di perusahaan distribusi itu punya target setiap bulan. Kalau angka targetnya tercapai ya berarti sudah tercapai gitu. Itu KPI utamanya 100%. Seperti itu, 100%. Baik. Untuk tugas rutin yang dilakukan di posisi ini? Tugas rutin? Iya. Ya tadi fungsi kontrol. Paling utama itu tugas rutin itu fungsi kontrol. Kalau tugas ngerti tidak fungsi kontrol? Fungsi kontrol itu fungsi kontrol itu berarti saya ada di sini, saya memastikan semuanya itu terlaksana dan dijalankan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai perusahaan dan sesuai aturan perusahaan dan sesuai target perusahaan yang sudah dikasih. Saya mengontrol gitu. Karena sebagai pimpinan tertinggi untuk PT Gonusa di cabang Palopo, ya saya harus memastikan itu terlaksana dengan baik gitu. Itu namanya fungsi kontrol. Fungsi kontrol itu sama dengan fungsi monitoring lah. Oh ya, monitoring. Gitu. Yang jadi fungsi kontrol ada dosen. Ya tadi pasti gini, dosenmu itu dia kasih ke tugas. Kan otomatis nanti dia pantau kok. Selesai enggak ini tugas, ya toh? Selesai, ya toh? Kalian harus turun ke lapangan ya, dia pastikan semua kelompok ini sudah turlap enggak gitu dengan baik. Terus pada saat dia sudah turlap, kalian kumpul tugas, dia monitoring lagi nih.
Oh, tugasnya di kelompoknya si A ini kekurangannya di sini. Ini kekuranganmu Nae, kau harus di sini. Nanti cara teknik interviewmu seperti ini, gali lebih dalam seperti ini di sisi ini. Itu namanya fungsi kontrol dan monitoring. Seperti itu. Kan ada eksekutor, iya toh? Ada yang kontrol gitu, seperti itu. Jadi dievaluasi eksekutor. Nanti kan nanti yang monitoring ini kerjanya dosen bagus atau tidak, suksesnya dosen itu ya dari rektor atau dekan ya, dekan nanti kalau yang pantau kinerjanya dekan bagus atau tidak ya dari rektor, kan gitu. Dia kan seperti piramida tuh. Kalau di dalam kantor itu seperti piramida. Nah, seperti contohnya kalau di cabang Palopo ini, saya ada di puncak piramida yang paling atas. Seperti itu. Dia gitu. Baik, jadi itu tadi tugas rutin itu fungsi kontrol, dimana mengontrol semua pekerjaan terlaksana dengan baik. Kalau tugas tidak rutin seperti apa? Kalau tugas tidak rutin, Iya. kita nggak ada sih tugas tidak rutin ya. Semua berbasis di dalam fungsi kontrol. Tapi nanti di dalam fungsi kontrol itu ada skala prioritas. Skala prioritas itu dalam artian yang rutin itu misalnya fungsi kontrolnya yang kita harus setiap pagi briefing misalnya, ya toh, ada namanya briefing harian, ada namanya briefing mingguan, weekly, ada namanya meeting bulanan, seperti itu. Apa bedanya briefing sama meeting? Ya meeting itu mungkin skalanya lebih lama dan skalanya lebih besar. Kalau briefing itu biasanya beberapa poin-poin penting saja yang mau dijelaskan karena waktunya yang singkat. Seperti itu. Tapi kalau meeting itu biasanya sudah mencakup analisa yang lebih dalam. Itu pertama. Kedua, untuk pokok-pokok poin masalah yang mau disampaikan juga jauh lebih sistematis dan lebih dalam. Karena waktunya yang panjang gitu. Itu bedanya briefing sama meeting lah. Baik. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada standar tertentu yang harus dicapai agar pekerjaan yang Anda lakukan dalam jabatan ini bisa dikatakan berhasil? Tetap 100%, harus 100%. Oh iya, itu dia emang. Gitu. Tetap 100%. Karena gini nak, pekerjaan itu berhubungan sama rupiah, penjualan itu berhubungan dengan rupiah. Nilai rupiah itu kan nilai angka matematis. Matematis itu tidak bisa seperti kalian itu ada namanya, anggaplah kalau di divisi psikologi yang saya tahu ya, kan ada target juga nih. Saya butuh misalnya, saya lagi butuh tiga orang karyawan nih. Ya otomatis kan divisi HR saya minta ke divisi HR. 3 karyawan itu menjadi targetnya HR, angka 3 itu harus dicapai. Kalau dia capai cuma 2, berarti kan enggak perfect gitu. Makanya semua target di dalam kantor itu harus dihitung secara matematis. Makanya 100%. This must itu gitu. Mencapai target ya. Take it or leave it gitu. Tahu nggak ya? Take it or leave it. Ambil atau keluar atau tidak ambil sama sekali gitu. Seperti itu. Baik. Untuk perlengkapan atau peralatan yang kita gunakan dalam melaksanakan tugas dari jabatan Anda? Saya. Ya, apa ya? Nggak ada sih. Paling saya dapat fasilitas dari kantor ya kendaraan dinas untuk memastikan tim-tim di lapangan atau misalnya melakukan aktivitas fisik di lapangan, memastikan itu yang tadi saya bilang fungsi kontrol dan monitoring itu saya dibekali dengan kendaraan dinas sama budget operasional. Mungkin ini peralatannya merujuk ke barang elektronik mungkin yang kita gunakan dalam mengontrol tadi. Nggak ada, paling handphone saja. Ya budget operasional kalau kita nggak ada. Karena kan lebih turlap kita gitu. Lebih banyak di lapangan. Kecuali sales itu ada yang kita bekali untuk menunjang pekerjaannya. Yang kita bekali itu ada namanya fasilitas tablet. Tablet itu istilahnya atau Android itu untuk alat tools untuk digunakan untuk transaksi. Tetapi atau kita bekali dia printer untuk cetak faktur pada saat terjadi penjualan di outlet.
ya kan, dia masuk di dalam Android, terus habis itu keluar nih fakturnya, terus terjadilah transaksi seperti itu. Kalau itu kan nggak ada. Dan itu tadi dua saja yang dibekali itu, terus kami itu kalau ya, kendaraan dinas sama budget operasional. Baik. Karena kendaraan dinas dan budget operasional itu salah satu senjatanya kami untuk bisa memastikan dan monitoring gitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang berhubungan dengan pelaksanaan kerja dari tugas Anda? Saya berhubungan. Iya. Misalnya Yang dari berhubungan maksudnya contohnya bagaimana? Tidak, siapa-siapa saja yang kita Yang temani berhubungan. kerja. Saya, Iya. yang jabatan divisi-divisi apa yang berhubungan sama saya? Ya divisi finance, divisi logistik, divisi promosi, sama divisi HR. Itu yang paling sering. IT juga. Untuk hak dan wewenang yang yang Anda miliki dalam melaksanakan tugas ini? Hak dan wewenang Iya. beda itu ya? Iya, beda Ki. Beda itu sama? Iya. Hak yang harus kita Gimana? Hah? beda Ki. Ya pada dasarnya hak itu semua sama. Hak itu ya oke lah, setiap jabatan itu punya hak-hak yang berbeda. Tapi kalau pada dasarnya karyawan haknya itu sama semua. Haknya itu kan sudah diatur regulasinya dengan perusahaan, ya toh, seperti gaji itu hak gitu, ya toh. Kalau wewenang itu mengikut sama job desk-nya jabatannya kita masing-masing. Iya dong, seperti itu. Kayak saya misalnya wewenangnya saya itu bisa mutasi, bisa melakukan rolling. Misalnya contoh salesman A sama salesman B saya rolling gitu. Saya mutasi lah untuk penyegaran organisasi. Terus yang kedua, wewenangnya saya itu saya bisa mengeluarkan SP, ya kan? Kalau misalnya dia terbukti melanggar SP berjenjang ya, dari SP1 sampai SP3, tapi tetap di dalam tanda kutip itu berkoordinasi dengan HRD, seperti itu wewenangnya saya. Terus wewenangnya saya itu adalah wewenangnya saya itu bisa memberikan beberapa fasilitas ke outlet seperti fasilitas kredit, fasilitas limit. Itu wewenangnya saya. Wewenangnya saya juga, saya bisa menentukan di mana prioritas yang akan yang akan kita lakukan atau tentukan titik-titik untuk melakukan kegiatan promosi. Nangkap ya? Seperti itu. Itu wewenangnya saya. Apalagi ya wewenangnya saya? Wewenangnya saya itu terus mutasi-rotasi ya itu saja. Wewenangnya saya bisa mengangkat karyawan. Saya bisa mengangkat karyawan dari masa percobaan naik menjadi karyawan tetap. Jadi dipromosikan seperti itu? Ya, dipromosikan. Saya bisa mempromosikan karyawan yang dibawa. Baik. Apa masih ada lagi yang mau ditambahkan? Nggak ada, itu saja. Oke, baik. Terkait dengan area atau lokasi kerja jabatan Anda tadi untuk dikonfirmasi di daerah Palopo dan ini tadi ada 5 kabupaten dan 1 kota madya. Iya, 5 kabupaten. Jadi untuk cabang Palopo itu menghandle 3 kabupaten, 1 kota madya. Ya kan? Plus 1 cabang pembantu, yang dimana cabang pembantu wilayah kerjanya itu menghandle 3 kabupaten. Baik. Ya, seperti itu.
Kalau resiko keselamatan kerja yang mungkin timbul dari pelaksanaan tugas dalam jabatan Anda? Resikonya paling apa ya resikonya? Resikonya mungkin gagal ginjal karena waktu itu semuanya duduk di kantor. Nah, resiko yang bisa timbul itu dari pada saat kita lakukan visitasi ke lapangan gitu, lakukan visit, ya bisa kecelakaan kerja, paling gitu, kecelakaan lalu lintas, seperti itu. Baik. Jadi itu resikonya karena banyak melakukan turun lapangan, jadi resikonya tuh ada kecelakaan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Oh iya sama panas di meleleh skincare. Oke, baik. Panas di. Apa lagi? Pertanyaan selanjutnya, apakah ada tingkat pendidikan minimal yang diperlukan untuk memangku jabatan ini? Kalau yang sekarang itu S1. S1. Minimal S1. Tapi kalau saya S3. Ya baik. Iya, SD, SMP, SMA tuh. Oke, baik. Kalau kan kalian sekarang itu kan tuntutannya zaman kalian itu kan generasi Z. Tuntutannya zaman itu sudah lebih kompleks. Kalau dulu di zamannya saya waktu pertama kerja itu ijazah SMA itu berharganya seperti S1 sekarang. Seperti itu. Jadi biasa kan Om biasa bilang sama anak-anak itu biasa saya bilang sekolah yang gitu. Karena sekarang ijazah S1 itu sudah nggak laku. Dulu begini ya, kita bicara itu 25 tahun yang lalu lah. Gitu, waktu saya mulai kerja awal 2000-an. Itu ijazah S1 itu S1 itu seperti S2 kalau sekarang gitu. Seperti apalagi dilihat lulusannya Unhas, terus dilihat lulusannya misalnya UGM, gitu seperti itu. Tapi sekarang kan mutu pendidikan di Indonesia itu sudah seiring tuntutan zaman itu kan hampir merata lah. UNEM juga sudah ada namanya. Dulu kan kalau kita taunya itu UNEM kayak zamannya Om dulu atau gitu kita taunya UNEM itu lulusan lulusan guru semua yang mau jadi guru tuh masuk di UNEM gitu. Seperti itu. Tapi kan sekarang enggak. Semua sekarang contoh lah di Palopo saja Om kembali 10 tahun lagi kemudian di Palopo karena kan berapa kali pindah-pindah. Akhirnya saya tinggalkan Palopo waktu di Bintang dulu kayaknya 2014 2015 tuh terakhir. Setelah saya keliling terus habis itu ditempatkan pegang lagi wilayah kerja Palopo. Yang saya kaget pada saat saya kembali dari Manado lalu saya kan baru dipindahkan di cabang sini. Yang saya kaget itu Palopo ternyata sudah ada fakultas kedokteran. Ada beberapa kampus-kampus yang sudah langsung ada fakultas kedokteran. Artinya kan harus kita kalau mau jadi dokter harus kuliah di Makassar gitu. Seperti itu. Gitu sih. Tuntutan zamannya dulu sama zamannya kita itu harus pasti beda gitu tuntutannya. Kita yang harus relate dengan keadaan sekarang. Seperti itu. SMA, S1. Kalau untuk jabatan khusus untuk saya SMA. Jadi konfirmasi ulang tadi untuk bisa menduduki jabatan District Sales Manager ini pendidikan minimal yang dibutuhkan itu S1, Di. S1 sama background bekerja di sales. Background bekerja di sales itu minimal 10 tahun. Gitu. 10 tahun. Untuk persyaratan fisik tertentu yang diperlukan untuk menjalankan jabatan ini? Ya itu tadi background pengalaman bekerja di divisi sales itu 10 tahun. Terus sudah punya minimal pengalaman 3 tahun sebagai di level supervisor. Ya kan? Terus habis itu minimal pengalaman 2 tahun sebagai kepala cabang. Kalau misalnya dia hire dari luar ya, hire dari luar, bukan berkarir dari bawah.
Kalau Kan biasa tuh, kalau misalnya di job street nih, ya toh, minimal dicari kepala cabang, ya toh, minimal pendidikan S1. Saya pernah aja Reski dulu itu nah. Itu kan sebenarnya kriteria itu muncul kalau di divisi HRD untuk memperkecil saja orang-orang yang mau dipilih. Ya toh, misalnya contoh, gue buka lamaran nih. Nah ini di luar ya, agak sedikit tapi ada hubungannya. Gue buka lamaran nih, gue sebagai HRD. Ini kan nanti kedepannya kalian ini kan akan HRD sebagai HR industri kan, psikologi industri kan. Kalian buka lamaran nih, disuruh sama kantor nih, misalnya PTA, kalian kerja sebagai HR-nya, HR staff-nya. Siapa? Rania, saya butuh nih karyawan 5 orang karyawan sebagai staff. Ya toh, kriterianya gini. Yang datang melamar itu ada 100 orang nih. Nah, dari kriteria itu yang akan mengerucut. Kan semakin banyak kriteria semakin akan mengerucut gitu. Contoh misalnya dari 100 orang itu yang dibutuhkan S1 nih. Kan background pendidikan dulu S1. Ternyata di antara 100 itu 50 orang S1, 50 orang SMA. Ya pasti otomatis 50 sudah pasti gugur nih. Tambah sedikit lagi nih, seperti itu. Terus habis itu mau dikasih gugur lagi 50-nya, bagaimana caranya? Ya tulis di situ. Minimal pengalaman misalnya yang dibutuhkan staf itu perempuan. Dari 50 itu lihatlah siapa yang melamar gitu. Misalnya 25 laki-laki, 25 perempuan, berarti gugur lagi 25 orang gitu. Kan relate-nya seperti itu sampai nanti dapat angka 5 orang yang paling terbaik. Kan tujuannya HR itu yang paling sesuai. Sampai nanti level paling terakhir itu pada saat sudah screening awal selesai, level paling terakhir kalian dapat misalnya sampai 15 atau 20 orang kandidat. Caranya mau menentukan mereka yang mau dikasih tanda lagi, dikasih sediakan tools namanya psikotes. Karena dari psikotes itu ya kalian bisa dalami karakternya mereka masing-masing gitu, yang mana yang paling cocok. Karena kan psikotes itu alat tolak ukur. Tolak ukur bukan tolak ukuran ya, bukan tolak ukur IQ-nya orang, enggak begitu. Psikotes kan kalau kau gagal psikotes itu bukan berarti kau bodoh atau apa, berarti kau tidak sesuai dengan tempat itu saja. Berarti karaktermu itu tidak cocok di situ gitu. Ya contoh, orang sales itu kan tidak bisa yang introvert, harus dia extrovert gitu. Atau minimal dia ambivert gitu. Ya orang sales tidak bisa begitu, tidak bisa yang cuma diam-diam. Karena kalau dia diam-diam dia di outlet atau dia mau jual produk, bagaimana dia mau jualan kalau dia misalnya diam-diam? Iya tak? Beda lagi psikotesnya kalau misalnya di orang finance itu nggak bisa orang terlalu ekstrovert, nggak bisa bocor kemana-mana uangnya perusahaan. Iya tuh, anak-anak datang alasannya misalnya mau pinjam uang nih, sembarang dia bisa kasih karena dia itu orangnya friendly gitu. Nggak bisa, makanya itu kalau kau ketemu orang finance itu pasti agak kalau bahasa di daerahnya kami itu kasek gitu, gigili lah. Ya tuh, harus orang begitu memang gitu, karena kalau dia terlalu royal dia nggak bisa cocok untuk orang sales. Untuk mau dalami dia punya karakter ya dilakukanlah psikotes. Seperti itu. Psikotes itu adalah pendalaman karakter. Kan kalian tahu DISC toh? Ada DISC toh? DISC, DISC toh? Dominan, apa segala macam gitu. Kalau dia lebih dominan, dia biasanya nggak cocok untuk back office. Semakin tinggi grafik dominannya itu semakin tidak cocok untuk back office. Seperti itu. Ya kalau saya pasti dominan karismatik lah. Siap. Baik. Jadi itu tadi di persyaratan untuk jabatan Anda. Kalau persyaratan fisik, ya mungkin Secara fisik. Persyaratan fisik, ya minimal good looking lah. Ya. Baik. Sama ada lusuk pipinya. Baik. Ya enggak lah, maksudnya yang penting dia sehat, berbadan sehat. Terus habis itu tidak ada isu kesehatan. Karena kan ya, untuk mau menduduki ini dia harus sehat, yaitu secara lahir batin. Tidak ada isu kesehatan, tidak ada isu penggunaan obat-obat terlarang. Gitu. Baik. Terus apa lagi ya? Tidak pernah ada catatan kejahatan. Makanya dia diminta SKCK ya. SKCK ya sekarang? Surat keterangan kepolisian gitu. Dia tidak punya masalah hukum gitu. Itu sih. Apalagi nak? Selanjutnya, pengetahuan apa yang harus dimiliki dalam memangku jabatan ini?
mungkin pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki? Kalau saya sih hampir semua pengetahuan itu, tapi paling bagus itu adalah pengetahuan yang paling utama untuk duduki ini itu adalah kemampuan manajemen, ya toh, manajemen skill, komunikasi skill, selling skill, ya toh, leadership sudah, negosiasi sudah tadi, negotiation skill, Belum. Negosiasi. negotiation skill, ya toh, sama manajemen resiko. Karena pekerjaannya kita itu selalu ada namanya faktor gambling. Faktor gambling itu bukan gambling yang dalam tanda kutip negatif ya, judi, enggak. Pekerjaannya kita itu harus bisa dengan cepat memutuskan sesuatu gitu. Jadi harus ada pertimbangannya namanya manajemen resiko. Ini kalau saya putuskan ini, misalnya datang nih ada satu kasus, Pak, di Sorako sana ada outlet nih, mau order, nilai orderannya itu misalnya 50 juta, tapi outlet itu nggak pernah order, nggak punya historical ngambil gitu. Iya deh, saya cuma dapat laporan dari tim, ada foto apa segala macam. Iya deh. Nah sekarang berarti kan di tugas dan wewenang tanggung jawab saya yang harus memutuskan dikasih atau tidak gitu. Dikasih pasti ada toolsnya nih, kita kasih hanya mau dikasih bertahap, ya toh. 3 kali cash dulu di awal, baru nanti dikasih kredit, atau mau langsung kasih kredit, seperti itu. Karena kan resikonya semua kita harus pelajari manajemen resikonya, outletnya lari tagihan, tutup tidak mampu bayar, itu kan yang harus kita dalami lebih dalam gitu. Intuisi itu bisa timbul kalau kita punya pengetahuan itu, pengalaman itu, dan ya pengetahuan tadi beberapa poin yang saya sampaikan gitu. Baik, jadi mungkin termasuk juga dengan berpikir kritis, Di, seperti itu. Berpikir kritis enggak juga sih, karena gini loh, bagi saya berpikir kritis itu dalam konsep apa dulu? Karena kalau kita menjalankan aturan, kita nggak bisa terlalu kritis karena itu aturan sudah ada. Iya toh? Misalnya contoh nih, saya kritis dalam artian apa? Oh, saya nggak mau masuk jam 8, saya maunya jam 9, nggak bisa seperti itu. Gitu. Ya kita tetap harus jalankan aturan gitu, seperti itu. Karena kan kita di dalam karyawan kita kan menjalankan aturan gitu. Ada aturan, ada SOP namanya. Iya toh? Ada SOP gitu. Standar operasional prosedur gitu, SOP. Ya SOP itu kita harus jalankan sesuai dengan SOP. Segala sesuatu kita harus dijalankan sesuai dengan SOP. SOP kantor yo, SOP kantor gitu. Nah kalau di negara beda lagi nah. Kalau di negara itu undang-undang. Ya kau harus jalankan sesuai undang-undang gitu. Kalau kita harus jalankan sesuai SOP kantor. Karena kalau kita melenceng atau terlalu kritis terhadap barang itu, ya akan timbul pertanyaan, kenapa kok terlalu kritis dengan itu SOP? Kok nggak jalankan itu SOP gitu? Misalnya contoh, kenapa sih tagihan itu harus ditransfer? Kenapa nggak tunggu nanti saya pulang dari daerah baru satu kali saya store di kasir? Itu kan kritis gitu. Saya sebagai pimpinan wajar dong mempertanyakan apa? Kok pegang uang cash begitu banyaknya, bawa jalan-jalan 5 hari, kok ada apa-apa di jalan dirampok atau apa? Kok mau apakan itu uang cash? Harusnya kan kok store, bawa kok transfer, supaya kita sama-sama safety gitu. Tidak ada. Kita tidak buka ruang di masing-masing orang untuk terjadi penyimpangan, betul nggak? Makanya saya kalau kritis itu agak kurang setuju sih kalau berpikiran kritis. Yang paling penting sekarang lah sebenarnya itu perbanyak baca buku. Karena kalian itu selalu juga saya tegur Reski. Gen Z memang itu curiosity untuk membaca itu agak kurang kalian sekarang. Apa-apa selalu maunya instan. Makanya kan sudah begini. Dulu waktu awal-awal ada YouTube itu tahun-tahun 2005 2006 itu awal-awal mulanya orang sudah malas baca buku. Kalau kalian punya koleksi buku dulu di rumah itu, Reski masih kecil, buku-buku tebal-tebal begini semua. Dan kita baca semua autobiografi lah apa segala macam, hatam kita bacanya gitu.
Nah, terus muncul YouTube, orang sudah malas membaca jadinya mau menonton visual. Semakin kesini semakin parah. Anak-anak itu sudah tambah ada TikTok. Anak-anak sudah malas mau nonton dari awal sama selalu mau cari intinya saja. Reels itu namanya. Reels itu kan video pendek, 30 detik, 20. Makanya saya bilang generasi, apalagi nanti generasi sesudah kalian tuh, yang lahir 2013 ke atas, itu namanya generasi alpha, itu lebih parah lagi nanti. Seperti itu sih, nak. Curiosity untuk membaca itu penting. Baca. Itu pesanku gitu sebagai orang tua. Kau membaca. Jendela, tidak ada salahnya tuh kakek nenek mau bilang itu jendela ilmu, jendela dunia itu membaca. Kan ada berapa kali tuh? Di dalam Quran juga dibilang baca. 3 kali tuh diulang. Seperti itu nak. Baca itu penting. Gitu. Apalagi? Mungkin untuk pertanyaan terakhir, tadi kan sudah dijelaskan ya pengalaman kerja apa yang harus dibutuhkan dalam posisi ini. Kalau karakteristik atau syarat khusus apa lagi yang harus dimiliki dalam jabatan Anda? Kalau bagi saya dominan. Dominan. Ya, kalau kita tidak dominan susah. Banyak begini nak. Banyak om yang dapat itu teman-temannya om bersama kepala cabang dia tidak dominan. Jadinya situasi dan semua resource yang dia punya itu dia tidak disatur. Resource itu tahu nggak? Resource itu berarti resource itu adalah apa ya? Alat-alat untuk mendukung pekerjaannya, entah itu SDM, entah itu outsource dari luar, itu resource semua. Dia tidak bisa atur, karena dia tidak dominan. Ataupun dia atur orang enggak mau dengar gitu. Bagi saya kalau kau mau jadi pemimpin, kau itu harus dominan gitu. Dominan dalam artian yang positif ya. Dominan itu kau yang harus ada di depan, kau yang harus kasih contoh. Jam 8 kantor, ya tuh 1 jam sebelumnya kau sudah ada di kantor dan karyawan. Kau apa-apa harus yang lebih depan untuk jadikan contoh sebagai tauladan lah, suri tauladan. Bagi saya kalau tidak ada seperti itu, tidak usah jadi leader, jadi staff saja. Karena kan jadi staff itu tidak ada tanggung jawab emosional lah, tidak ada tanggung jawab emosional. Kan kalian itu sekarang gini, kalian itu ada kan kalian punya data ya, ada kalian biasa kok saya kalau masuk di kelas pelajarannya ini saya itu tidak tahu ya, setiap dia kasih saya tugas atau apa, saya itu dengan senang hati mau kerjakan gitu. Iya kan? Ada juga apa dia bilang itu, mau ditanya juga dia juga pasif gitu. Ada kan gitu, seperti itu. Gitu. Dominan, ya, bagi saya itu harus dominan, gitu. Dominan. Kita harus dominan. Tapi biasanya ada beberapa orang juga tidak terlalu setuju dengan saya punya statement ini lah. Karena dia merasa bahwa kalau orang dominan lama-lama bisa otoriter. Ya memang saya otoriter. Saya agak otoriter dalam memimpin. Dengan anak-anaknya om juga otoriter juga gitu, agak keras, gitu, seperti itu. Apalagi? Baik, mungkin hanya itu saja pertanyaan yang bisa kami sampaikan saat ini untuk divisi. Baik, mungkin tadi kesimpulan dari pertanyaan terakhir itu karakteristik atau syarat khusus apa lagi yang harus dimiliki adalah bisa dominan dalam bekerja seperti itu, supaya bisa mengatur dan otoriter. Bukan. Maksudnya gini, biasa kan orang yang dominan itu kan biasanya orang berpikirannya itu nanti dia bisa jadi otoriter. Oh iya. Ya, ada kan bos-bos yang otoriter gitu, yang cuma tahu tunjuk-tunjuk apa segala macam. Ya, itu resiko dari dominan sebenarnya. Cuman ya makanya tadi saya bilang dominan dalam artian yang positif. Karena kita dominan itu kita bisa jadi suri tauladan, kita yang memimpin di depan, kita yang kasihkan contoh. Ada masalah-masalah di lapangan, ada masalah dengan karyawan, kita yang ada paling pertama untuk jadi tempatnya mereka mengadu, ya toh, jadi tempatnya mereka bersandar, kan gitu sebenarnya. Kalau kita mau jadi pemimpin yang berhasil begitu nak, gitu seperti itu, ya toh. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan atau hal lain yang ini ditanyakan sebelum kita mengakhiri wawancara.
Ya semua. Kok masih mau datang di Makassar? Kan di Expo Makassar? Nggak ada, enggak Mi? Nggak tahu karena belum dijelaskan sama dosennya. Ini saja belum dipresentasikan. Anu misalnya, nah apa lagi namanya? Kalau anu kau telepon lagi tuh anu, Bu Neni, WhatsApp misalnya, Iya, sama ada lagi mau katanya sedikit tentang jabatan lain karena kemarin itu ada yang nggak isi kuesioner karena langsung ada anak kerja. Lalu ada aku lupa kemarin. Apakah jabatan apa dari yang saya WhatsApp itu hari? Yang aku butuh. Nanti orangnya saya WhatsApp, saya suruh dia ikut ikut Google Meet begini. Jangan Mi, kita langsung ke sana. Mungkin dikasih saja link kuesioner nanti. Bisa ku kirimkan link kuesioner. Iya. Nanti maksudnya jabatan apa yang kau butuhkan? Ada tadi saya sudah pecah-pecah itu jabatannya nah. Yang saya WhatsApp itu hari. Iya tapi kan kemarin seharusnya itu ada observasi. Nah kan kalau observasi itu harus kuliah langsung pasti bekerja. Cuman tidak mungkin mau lihat langsung itu kayak driver mau ikut lihat Jadi mau tanya. Tapi pertanyaannya lewat Google gitu, Google apa isian Google loh? Iya. Atau mau langsung begini? Tidak, ada yang kuesioner lewat Google link Pak. Kalau ini observasi kemarin kan belum sempat, soalnya kemarin Pak siapa lagi tuh? Pak yang itu yang botak. Ya, Juki, kenapa ya Juki? Ada yang dikerja, jadi kemarin katanya observasinya melalui dia saja, jadi tanya jawab, tapi hasilnya apa? Nggak sesuai karena bukan observasi. Nah yang disuruhnya itu langsung lihat tipesnya kerja. Mau lihat apa? Berarti harus kok sama-sama itu. Kalau saya minta mau saja waktunya karena kan dia pakai mobil gitu. Pakai mobil Luxio begitu ya sama-sama mau bertiga bilang Pak Juki mau minta izin ikut maksudnya pas visitasi di lapangan gitu kan tidak masalah gitu. Nanti saya tanya Om Ruswandi ikut begitu pergi bawa barang. Iya bukan dia kan tidak bawa barang maksudnya dia kalau misalnya dia lagi visit di outlet atau apa kok lihat cara kerjanya kok catat di situ. Kalau yang kayak itu yang kau butuh toh kalau kayak ACS begitu. Iya ACS itu saya bilang tadi itu Juki kan ACS tuh. Ya otomatis dia kan dapat fasilitas kantor. Jadi kalau dia dapat fasilitas dia ada mobil operasionalnya yang itu Luxio. Oh berarti. Iya toh? Ikut kayak begitu. Iya kan observasi kok toh mau ke observasi. Kecuali pertanyaan kuesioner bisa jago kasih Google linknya. Iya. Itu tinggal diisi. Tapi kalau observasi, kau mau ikut atau apakah poin-poinnya? Kalau observasi ya harus dilihat langsung pasnya bekerja. Iya, begitu nih saja bilang Pak Juki, bisa enggak saya ikut nanti saya minta izin kan kok di di itu Om Ruswandi. Ya tadi saya tanya, nanti Bapak tanya sebentar. Kan kemarin meeting ya mereka sama mereka semua. Nanti saya tinggal tanya. Kan enggak lama gitu, paling mereka misalnya kok ke kantor jam 8, dia biasanya itu salesnya sudah keluar, dia mau visitasi. Kok tanya nih Bu Neni, mau ikut visitasi sama Pak Juki karena saya mau observasi kerjanya ya atau di lapangan. Nah, nanti sebelum kau WhatsApp saya minta izin dulu by phone sama Om Ruswandi sama Pak Ruswandi yang bosnya itu yang putih rambutnya tuh. Iya. Yang pakai kacamata. Ada yang putih rambutnya tuh. Ya, yang pakai kacamata itu hari itu kan kepala cabangnya Makassar itu. Nanti saya minta izin sama dia gitu sama beliau. Bila anakku ini sama teman-temannya mau lihat itu observasi karena kan kalau kau udah observasi seperti itu agak susah juga mereka mau gitu mau bantu apa kerjanya kan kau harus lihat sendiri di lapangan sambil dokumentasi juga iya dokumentasi sama kan gitu. Kalau yang sales kan gini kalau misalnya Pak Juki itu kalau dia misalnya lagi join visit sama salesnya sekali ya mau juga lihat salesnya paling bagus itu makanya saya bilang kapan dia jadwal visitnya kan itu jadwal visit tidak tentu kapan dia jadwal visitnya bukan ngantar barang ya karena biasa juga ACS tiba-tiba ada kalau bukan jadwal kunjungannya salesnya di situ ada tiba-tiba order toko order. Nah, salesnya jauh dari itu, toko bukan jadwal kunjungannya juga, biasanya ACS yang backup di pengantarannya. Nah, jangan kau cari hari-hari begitunya.
karena tidak akan kau bisa observasi kerjanya karena bukan tugas utamanya itu. Sebenarnya tugas utamanya ACS itu join visit sama sales, outlet. Tapi dalam Itu yang Makassar paling penting. Iya, dalam Makassar juga gitu ya. Nanti kau ikut 1-2 jam begitu toh. Berapa outlet kah? Misalnya yang dia visit gitu 5-6 outlet gitu. Ya sudah ini ikut, maka bertiga kau ikut di mobilnya. Kamu bukan aja mobil kampas dia pakai, mobil biasa. Ada mobil fasilitas mobil dinasnya gitu. Atau kau mau ikut Om Ruswandi juga boleh. Kan dia pakai. Iya toh? Kalau dia lagi visit di lapangan, mau gitu nak. Karena Om Ruswandi suka begitu-begitu karena anaknya Om Ruswandi itu satu kuliah kedokteran di Semarang, satu kedokteran di Unsrat di Manado. Dia kasih sebar-sebar ke anaknya kuliah. Yang manajer itu? Iya. Berarti gitu. Terus saya bisa kalau saya sampai saya mau di Kendari. Bisa juga observasi yang manajernya. Bisa, kenapa tidak? Kalau driver? Kalau driver itu agak susah. Kenapa saya bilang agak susah? Karena kan driver itu pasti dia jalan pakai mobil kampas. Kecuali kau janjian ketemu, naik motor mau ke sana bisa. Seperti itu. Kalau saya jamu kok lah sampai observasi ke driver. Iya, dan driver itu gampang gitu. Maksudnya gampang sebenarnya. Aku bilang, aku tanya di kita kalau tentang driver kapan. Iya, kalau driver itu kan tugas sehari-harinya ya paling loading barang, bantu loading barang, kasih naik di mobil, terus habis itu list semua toko-toko yang mau diantarkan, dia bawa kendaraan, jaga jadwal servis kendaraan, kapan harus diservis, terus setiap minggu harus dipastikan kebersihan armada. Dan driver tugasnya itu, sama tugas kebersihan semua armada yang ada di PT Gonusa gitu, yang di cabang Makassar misalnya, dia harus pastikan gitu kebersihannya. Kan tidak satu driver, tetapi kan secara umumnya driver seperti itu jobnya gitu. Kalau itu termasuk kebersihan sama jadwal servisnya mobil pejabat. Gitu. Ya mobilnya itu tadi Om Ruswandi sama itu Om Juki. Itu. Kalau kondisi lingkungan kerjanya itu bagaimana dia? Kondisi lingkungan kerja rame ya, atau bagaimana? Kok ke kantor gimana? Rame kok? Bukan itu yang drivernya. Kondisi kerjanya bagaimana nak? Kan tidak kuliah. Dia mengantar ke outlet. Nah maksudnya ke outlet antar barang. Ya pasti rame lah. Namanya dia berhubungan sama jalan raya. Iya kan? Kecuali pakai pesawat kok, nggak rame. Iya kan? Kalau upaya fisiknya? Apa? Angkat barang. Yang kayak angkat bawa mobil. Selain bawa mobil. Oh iya, angkat barang, loading, namanya loading kalau istilahnya kita loading barang, ya toh. Loading barang dari gudang naik ke armada, dari armada nanti untuk didistribusikan ke outlet, kan itu harus di loading lagi, diangkat turun lagi. Kalau ini yang satu lagi yang helper. Helper itu lebih banyak sebenarnya gini. Di Gonusa itu ada dua tipe driver. Satu namanya driver kanvas. Berarti itu driver yang terima kampas lah. Yang dia temani ada sales kampasnya di samping. Ada satu namanya driver distribusi. Driver distribusi itu dia sama helper saja. Biasanya itu driver distribusi tugasnya itu antar barang-barang taking order. Taking order itu maksudnya begini, orderan by phone lah. Bukan orderan yang pak kampas langsung satu kali kampas di outlet lah. Kalau dia armada kanvas itu berarti dia pak kampas. Yang biasa kalau lewat di depan Dendajang itu masuk ya. Itu ada sales di atas sama drivernya. Dia langsung kasih turun barang, langsung belanja, langsung kasih turun barang, cetak faktur. Berarti kalau armada distribusi tugasnya antar pesanan. Berarti tidak ikut. Ada pesanan dipiasakan, dia tidak ikut ke salesnya. Yang helper tidak ikut. Ikut ke helpernya itu yang bantu untuk angkatkan itu barang. Seperti itu. Tugasnya ya dua-dua mereka gak angkat barang, tapi helper itu ya sebagai pembantunya driver itu untuk loading. Seperti itu. Sama ini. Iya. Apalagi? Terus apa alat atau perangkat yang digunakan saat turun lapangan
buat helper yang Kita tanya nih sama kakek. peralatan. Kita tanya. Saya tidak ada peralatannya dia, tidak ada apa peralatannya kalau helper sama paling Android paling. Karena Android sama itu Armada. karena kemarin itu yang kutanya, dia bilang ada print, kertas, pulpen. Oh itu Sales Canvas itu nak. Sales Canvas. Itu kemarin yang helper ada nih, ada yang troli. Itu Sales Canvas itu yang ada print, ada Android tadi saya bilang tuh yang tadi siapa Rania itu tanya ke saya apa toolsnya kita. Saya bilang kalau saya kan tidak ada Sales Canvas itu yang ada toolsnya. Dia itu toolsnya ya dibekali sama itu Android tadi sama printer portable. Jadi langsung macet faktur di situ ya. Kalau misalnya saya contoh toko reski belanja apa misalnya 2 karton, langsung mina cetak dan orderkan di tablet. Tablet itu nanti sinkron sama database server yang di kantor. Kan gitu. Jadi kalau untuk observasi manajer, ACS sama sales itu nanti turun lapangan. Kalau saya turun lapangan saja. Kalau manajer kamu mau observasi apa? Paling visit ke outlet saja. Nah temani misalnya contoh saya lagi mau join visit, ada beberapa insight yang saya mau dapat. Misalnya gini, saya itu biasanya kalau mau visit itu ada beberapa case-case betul-betul tertentu baru saya turun lapangan. Contoh kalau misalnya saya ada perubahan harga kah, atau ada sesuatu hal misalnya contoh kompositor lagi bikin aktivitas apa besar di lapangan, ya baru saya turun gitu. Contoh kapal api lagi bikin pengundian berhadiah mobil. Saya mau identifikasi ini programnya kompetitor berhasil enggak kira-kira supaya kita bisa contoh juga atau kita bisa antisipasi. Nah itu saya turun gitu. Atau misalnya contoh ada jalur-jalur yang saya belum sempat kunjungi, misalnya contoh kayak di sini di Sorako misalnya. Ya saya ajukan ke kantor pusat, saya mau perjalanan dinas selama 1 minggu ke Sorako untuk temani sales jualan itu bukan ya temani untuk visit, istilahnya visit kunjungan ke outletnya sambil analisa apa sih di wilayah ini paling kuat sebenarnya produk apa gitu, yang head to head dengan produknya kita itu apa, seperti itu. Nah kalau ACS itu rutin kita turun lapangan karena dia itu kalau secara presentasi administrasinya itu 25%, 75%-nya itu ya visit lapangan. Seperti itu. Kalau kami itu tinggal 25% mami visit, 75%-nya itu harus standby di lapangan karena administrasinya kami banyak, belum lagi meeting setiap hari gitu. Seperti itu. Apa lagi? Jadi bisa nanti. Kalau bisa Ji, kenapa tidak? Jadi apa nanti aku bilang kalau misalkan jadi? Nanti minta izin kan dulu sama Om Ruswandi nak. Yang ku telepon. Selesai itu baru nanti mau WhatsApp mak. Nanti saya kabari kok. Ya atau paling kan kalau mau ke visitasi ya berarti sama, kalau bukan ku sama Om Ruswandi. Karena saya bilang kenapa kalau sama Om Juki itu sama Om Ruswandi bagusnya. Karena kan mereka itu pakai mobil Ki. Jadi kalian bisa datang pagi-pagi di kantor, ya toh. Terus habis itu nanti kalau mereka punya jadwal visit nanti tentu kami, tapi tidak bisa kalian yang mau dia visit gitu, dia harus nanti tanggal-tanggal dia punya jadwal visit baru kalian ikut minat. Pagi-pagi memang mau datang di kantor, bukan Sabtu ya. Kalau Sabtu itu tidak ada kegiatan ke lapangan, paling kegiatan trial sampel di pasar-pasar biasanya, bukan kunjungan outlet gitu. Jadi kalau yang ini juga yang kuesioner tadi itu. Nah kalau kuesioner itu gampang, kok tinggal kirim nanti linknya ke saya, ya toh. Atau paling bagus sebenarnya kok kirim linknya ke Nening. Bilang, Kak Nening, Bu Nening, ini ada kuesioner, saya meminta tolong dulu diisikan, teman-teman isikan yang jabatan ini, isi kuesioner ini gitu. Kan lebih gampang, jamu kok lewat saya itu. Nah. Karena kan 1 kali gitu harus saya telepon Nening tuh, maksudnya ada apa-apa nanti dibantu lagi gitu. Ya. Mau lagi nak? Apa lagi? Bilkis.
Apalagi nakit tayo na ini. Jadi kalau misal turunnya lagi nanti tuh, apakah bikin Kak lagi surat di kampus untuk disimpan di kantor atau? Bisa. Kalau saya paling bagusnya email kan, belajar tertib administrasi. Karena kan mereka juga tidak mungkin bisa ucuk-ucuk seperti itu. Tapi kan dari email itu sebenarnya gini lah, email dan surat jalan itu dari kampus itu menunjukkan kalian itu mencerminkan kalian itu ada namanya minta izin gitu. Kan kalau mau masuk rumahnya orang kita harus ada etikanya gitu. Seperti itu ya, walaupun kan ada bapakmu tapi kan biar bagaimana bapak bukan di situ toh. Jadi enggak bisa kocok itu. Walaupun juga saya di situ kan paling bagusnya kalau karena kan tidak cuma satu grup saja Gonusa di situ, kan ada banyak grup di situ gitu. Apalagi? Baik, mungkin hanya itu saja yang kami tanyakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dalam mengikuti wawancara hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak selama proses wawancara berlangsung. Kalau begitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama nak. Thank you ya. Oke. Iya. Dadah, thank you. Selamat ulang tahun. Wih, nggak bisa manage energinya bapakmu, kayak ortong kak. Kenapa tahun itu? Iya. Weh, ada tuh bikin. Udah mah salin ki. Tapi sini kan dulu. Alah, spidol dulu Belkis. Weh, kerja dulu itu kau. Selesai nih, tinggal aku hias. Makanya tadi tuh kayak gitu kak. Di mana tuh anaknya? Cowok cewek? Ada cowok. ada Cowoknya yang di mana? Yang di Manado kak? Manado. Ular kobranya anjir. Mana ada cowok? Pernah ada? Bukan itu, bukan pasar. Ada pernah, tapi nggak tahu itu kan bukan kan selalu kalau di Makassar itu selalu ada dinner malam. Iya, dinner malam itu. Nah, datangnya ada kok, bisa biasa. Iya, kayak dinner ketemu antar keluarga kantor. Gila sih. Itu seru. SMA pengalaman kan. 10 tahun Pro. Kasih aja cuma kira poin-poin. Kamu pakai judul? Kamu pakai judul? Enggak, jangan kok,